Ini Bunda Hermin tadi setelah jenengan melakukan proses pembelajaran, kini kita masuknya ke tahap mentoring ya Bun ya. Pertanyaan pertama, mungkin ada yang ingin jenengan sampaikan mengenai tadi itu boleh? Ya, terserah apa yang ingin Bunda capai dalam waktu dekat. Agar apa ya, membuat anak itu lebih aktif gitu Bunda. Karena kan belum yang ingin jenengan capai berarti agar anak aktif dalam mengikuti KPM ya. Oke, kalau begitu ini tujuan kita diskusi hari ini. Intinya ingin membuat anak aktif dalam KPM. Menurut jenengan apa yang sudah Bunda lakukan ya Bun agar anak itu aktif saat proses pembelajaran? Yang sudah jenengan lakukan apa saja? Memancing anak agar mau mengikuti kegiatan belajar. Oke, memancing anak apalagi Bun? Terus memberi pertanyaan terbuka. Memancing anaknya dengan cara seperti apa Bun? Dengan bisa cara diceritakan? Ya sesuai dengan minat anak dulu baru kita mengikuti. Oke. Kemudian yang kedua tadi? Memancing anak sesuai dengan minatnya. Nanti Bunda mengikuti, misalnya ditanyakan gitu ya Bun ya. Ini ingin pertanyaan terbuka. Oke, yang kedua memberi pertanyaan terbuka. Memberi pertanyaan terbuka apa lagi Bun? Terus memberi apresiasi kepada anak yang pada anak yang aktif. Anak yang aktif. Terus apalagi Bun kira-kira Bun? Oke Bun, tadi apa yang sudah jenengan lakukan agar anak aktif dalam KPM? Tadi jenengan sampaikan yang pertama memancing anak sesuai dengan minatnya. Anak ditanya mau main apa hari ini, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua tadi memberikan pertanyaan terbuka yang jenengan sampaikan ya. Yang ketiga memberikan apresiasi pada anak yang aktif. Kira-kira apa lagi ya Bun ya agar yang sudah jenengan lakukan biasanya? Memfasilitasi dengan adanya lospat. Memfasilitasi lospat. Oke, apa lagi Bun? Terus memberi pengertian pada anak untuk saling galian atau berbagi mainan sama teman. Oke, memberi pengertian pada anak untuk bisa berbagi. Oke, ini ada 5 yang sudah jenengan lakukan ya Bun ya? Oke, kalau saya tanyakan lagi nih Bun, menurut jenengan pertanyaan terbuka. Saya tertarik dengan yang kedua ini Bun, yang sudah jenengan lakukan, memberikan pertanyaan terbuka. Menurut Bunda, pertanyaan terbuka itu apa sih? Pertanyaan yang bisa memancing anak untuk bereksploitasi atau berpikir lebih dalam ya. Oke, agar anak bisa berpikir lebih dalam. Apalagi Bun? Ya tahu sebab dan akibat ya. Sebab akibat. Oke, apalagi Bun? Ya, tahu panjang pendek. Tahu panjang pendek apa ya Bun? Kayak perbandingan antara tinggi botol yang sebenarnya apa sih yang ingin digali dengan menggunakan pertanyaan terbuka Bun? Ya, oke Bun. Tadi kan saya tertarik dengan penjelasan jenengan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Salah satunya memberikan pertanyaan terbuka ya Bun ya. Yang tadi jenengan sampaikan. Kemudian saya tanyakan pertanyaan terbuka itu apa sih? Jenengan sampaikan tadi agar anak berpikir lebih dalam, kemudian agar anak tahu sebab akibat, kemudian agar anak tahu panjang pendek. Kemudian saya tanyakan panjang pendek yang bagaimana Bun? Maksudnya apa? Oh, agar anak tahu ukuran gitu kan ya. Konsep ukuran. Oke, kalau begitu saya mau tanyakan lagi nih Bun, apa sih sebenarnya yang ingin digali dengan kita menggunakan pertanyaan terbuka? Agar anak itu memahami dunia sekitar kita ya melalui pertanyaan terbuka itu. Misalnya proses, terus mengeksplorasi, memprediksi, menyelidiki, dan menjelaskan.
Oke, tahapan dari proses eksplorasi, apalagi tadi pun menyelidiki, menjelaskan. Berarti sebenarnya pertanyaan terbuka itu ingin menggali itu ya Bun ya, langkah-langkah itu. Tapi kadang jawaban anak kan belum sampai ke sana itu ya. Yang sudah jenengan alami sendiri, kalau jenengan bertanya dengan pertanyaan terbuka, biasanya anak sampai tahap mana ya Bun? Tadi kan jenengan sampaikan ada tahap proses, eksplorasi, menyelidiki dan menjelaskan. Kalau yang biasanya jenengan lakukan, memberikan pertanyaan terbuka, itu kira-kira sudah sampai di mana? Iya, kadang kalau saya tanya misalnya proses, anak-anak biasa sukanya masak-masakan ya. Jadi mulai caranya biar kompornya itu gimana, sudah tahu. Caranya itu pakai api. Gitu. Terus cara menggoreng sebelum sebelum digoreng, misalnya kayak kemarin masak tempe-tempenan itu, sebelum dimasukkan tempenya harus minyaknya itu harus panas katanya. Terus setelah itu terusnya tempenya dimasukkan, kemudian dibolak-balik. Terus kalau udah coklat dan matang baru diangkat. Oke, berarti sebenarnya yang sudah jenengan lakukan itu bisa memunculkan anak untuk menjelaskan apa yang dia kerjakan gitu ya, proses yang dia kerjakan tadi. Anak sudah sampai tahap itu ya Bu ya? Bisa. Oke, pertanyaan terbuka. Lalu saya juga tertarik nih Bun dengan yang sudah jenengan lakukan tadi kan jenengan sampaikan selain pertanyaan terbuka juga memberikan apresiasi pada anak yang aktif. Bisa dijelaskan Bun memberikan apresiasi yang seperti apa? Iya, seperti misalnya anak yang aktif berdoa nanti bintang 1. Terus yang kedua mengikuti kegiatan nanti bintang 2. Ada rewardnya gitu ya? Dikasih kayak stempel bintang itu udah bahagia sekali sampai rumah cerita sama ibu atau ayahnya gitu. Oke, saya juga tertarik lagi nih dengan langkah yang sudah jenengan lakukan dengan memfasilitasi luspat. Oke, apa sih luspat Bun? Luspat itu jadi yang saya tahu ya, dari bahan-bahan bekas seperti logam, kerikil, kayu atau ranting, kardus bekas. Pokoknya yang apa terus sih? Ya, tadi jenengan sampai ke luspat itu yang dari bahan bekas. Sampai sejauh ini jenengan sudah mengenalkan luspat sampai sejauh mana Bun ke anak-anak? Apa baru pengenalan? Cuma baru pengenalan, tapi anak-anak sangat suka sekali. Tertarik ya? Responnya anak ketika melihat luspat itu tertarik ya? Oke, dari luspat sendiri apa sih Bun? Apa adakah manfaat yang didapat dengan menggunakan luspat? Ada. Apa itu Bun? Misalnya kita nggak perlu beli-beli. Oh iya, itu yang pertama ya Bun ya? Murah kan ya? Murah kan iya. Jadi nggak perlu keluar uang. Apalagi Bun? Mudah didapat. Mudah didapatnya. Apalagi Bun? Bahan bekas pakai kan? Iya. Jadi kan biasa mencari berarti ya. Selain murah terus mudah didapat, apalagi Bun kira-kira manfaat dari jenengan menggunakan luspat? Apa ya? Sini. Apa Bun kira-kira Bun? Oke Bun, tadi kan jenengan sampaikan manfaat penggunaan luspat kan jenengan mulai mengenalkan anak dengan luspat nih. Tentunya selain tadi jenengan sampaikan luspat itu menggunakan bahan-bahan bekas, terus ada komponen-komponennya yang jenengan tahu dari diklat ya Bun ya. Kemudian kan saya tanyakan apakah ada manfaat dengan menggunakan luspat? Jenengan sampaikan tadi yang ada Bun, murah. Jadi saya dari lembaga kami sedikit mengurangi tidak harus beli, kemudian mudah didapatnya. Kami para guru di sini sering mulung nih gitu kan cari bahan-bahan yang bekas gitu. Kemudian apalagi Bun kira-kira ada nggak Bun kalau untuk penerimaan ke anaknya sendiri Bun? Iya, anak-anaknya sering bertanya ya, misalnya Bunda ini dapat apa lagi itu gitu. Kayak kemarin pas saya gulungan benang itu yang besar sama yang kecil itu, terus harus ditumpuk-tumpuk buat menara katanya. Terus mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak. Bisa dibuat apa saja seingat anak atau semaunya anak itu.
Oke, dibuat. bisa dibuat apa saja, jadi membuat anak tambah kreatif, Tambah kreatif, gitu. iya. Oke, Mengembangkan imajinasi. mengembangkan imajinasi. Oke. Itu untuk luspat tadi pun ya yang sudah Iya. Jenengan lakukan ya. Kemudian saya sampaikan juga yang sudah dilakukan itu memberikan pengertian kepada anak untuk berbagi. Bisa dijelaskan pun biar anak aktif, kan tadi Jenengan sampaikan yang sudah dilakukan memberikan anak pengertian agar anak mau berbagi. Itu yang bagaimana ya Bu? Iya, kayak kemarin mainan apa itu namanya? Ya, masak-masakan dia. Ada yang harus main sekarang itu juga dan enggak. Untungnya ada salah satu anak yang mau untuk berbagi, untuk gantian lah gitu. Terus yang lainnya antri gitu. Oke, kalau menemui kasus seperti itu pun, apa yang Bunda lakukan? Ada anak yang sudah nggak sabar nih pengen main duluan, tapi yang satunya lagi Saya kasih mengikuti pengertian, aturan. misalnya mainan itu harus gantian atau bersama-sama, tapi mainan harus bersama-sama atau mau gantian, kalau enggak ya antri gitu. Kalau ada terus kalau yang nggak mau ya suka ambil mainan yang lain. Kalau anaknya mengerti gitu, kalau yang mau mengalah. Kalau dua-duanya misalkan lagi, pernah nggak sih Bun, dua-duanya itu sama-sama pengen main itu di saat itu Untungnya juga? alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya, Mesti alhamdulillah. satunya aja yang ngalah. Oke, ini tadi langkah-langkah yang sudah Jenengan agar tadi kan kita sepakati ya diskusi kita hari ini itu agar Bunda ingin tahu yang ingin dicapai itu agar anak aktif dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, memancing anak sesuai minatnya, memberikan pertanyaan terbuka, memberikan apresiasi kepada anak yang aktif, memfasilitasi luspat, kemudian memberikan pengertian kepada anak untuk berbagi. Untuk tahap selanjutnya atau yang ingin saya tanyakan lagi, berdasarkan percakapan kita sejauh ini nih Bun, langkah awal atau langkah pertama yang akan Bunda lakukan agar semakin mendekati ketujuan. Tadi kan Bunda ingin agar anak itu aktif semua nih dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, langkah awal yang ingin Bunda lakukan itu dari beberapa pilihan tadi, yang Kalau mana? iming-imingi kayak tadi tuh dia Bunda Heri punya buku cerita ini, terus kan lagi langsung pada minat suka, soalnya lagi suka sama buku yang bergambar. Suka sama Iya. buku yang Tapi memancing. memancing anak ya. Oke, berarti memancing anak. Iya. Yang ini ya Bun ya. Ini dengan lakukan duluan. Memancing anak. Oke. Langkah pertamanya memancing anak. Memancingnya bagaimana Bun? Bisa Memancing dijelaskan? anak dengan materi yang akan disampaikan gitu Pak ya. Misalnya kan kayak tadi lah, buku cerita ya. Masuk. Bunda Heri punya buku cerita. Kalau sudah selesai membacakan buku cerita, kira-kira Bunda, saya masih pertanyaan agar dalam- anaknya aktif lagi nih waktu Iya. bermain Iya. gitu kan ya. Waktu bermain agar aktif lagi, kira-kira langkah pertama apa yang akan Bunda lakukan? memberi pertanyaan dalam cerita itu ada binatang apa aja, terus ada pohon apa ya, ditanya ya binatang apa saja, Oke. terus binatang apa saja yang tadi gimana ya pertanyaannya, dan sudah dikasih. Ya Bun, gimana Bun? Tadi kan saya tanyakan ke Jenengan dari beberapa langkah yang sudah Jenengan. Ada 5 langkah tadi yang sudah Jenengan sampaikan ya, yang sudah Jenengan lakukan. Nah, sekarang saya mau bertanya. Tadi kan saya tanyakan kira-kira langkah pertama yang akan Jenengan lakukan agar lebih sampai lagi ke tujuan di awal. Tujuannya kan Jenengan ingin agar anak itu aktif saat bermain. Tadi pertama Jenengan sampaikan memancing anak dengan buku cerita, gitu kan. Terus kira-kira ada lagi enggak Bu? Terus saat bermain ya biasanya masih bingung menggunakan nospatnya ya. Masih bingung Iya. menggunakan luspat. Oke, bingung yang bagaimana ya Bu? Bisa ceritakan? Mungkin karena masih awam ya memakai nospat, ya kita beri contoh lah misalnya buat ular dengan menggunakan biji jagung sama tutup botol. Terus memberi contoh misalnya buat kayak es krim ya pakai kapas, terus pakai gelas bekas itu. Cara mencontohkannya bagaimana Bu? Contohnya biasanya Apakah Jenengan ingin anak juga melakukan sama seperti yang dilakukan Jenengan, yang dibuat Jenengan? ya enggak sih, tapi memberi apa ya,
memberi imajinasi untuk Oh, mereka. imajinasi Iya. mereka. Sebuahnya. Misalnya saya anaknya nih Bun, Iya. saya masih bingung gitu kan. Kita coba simulasikan ya Iya. Bun ya. Misalkan saya anaknya saya masih bingung nih karena kan baru mengenal Luspat. Iya. Belum punya ide nih mau buat Iya. apa. Masih diam lihatin Luspatnya aja. Kira-kira tadi jenengan sampaikan memberikan contohnya itu bagaimana, coba disampaikan. Ya, misalnya mengikuti bunda nih, bunda kan punya balok, bunda mau buat misalnya jalan kereta api, terowongannya gitu. Biasanya cuma memperhatikan bunda ya. Kadang kalau nggak gitu ya kita ajak di samping temannya yang udah aktif gitu, nanti dia berlahan-lahan ikut mengambil benda itu. Kadang ya masih ikut mencontoh. Pertama kali jenengan sampaikan ke anaknya yang misalkan ada nih anak yang pendiam banget, Iya. terus nggak aktif, belum punya ide, biasanya seperti apa coba? Kalau saya biasanya tak ambilkan mainan. Diambilkan, Diambilkan ditanya nggak mainan. Bun? Ditanya. Iya, biasanya cuma apa? Mau buat apa? Jalan-jalan kepala aja. Terus? Kamu pengennya yang apa? Cuma jalan-jalan, tapi setelah diambilkan mainan baru dia memainkan dengan imajinasi dia. Walaupun masih misalnya cuma menata-nata aja. Oke, awalnya berarti. Iya gitu, harus diambilkan mainannya itu soalnya anaknya kayak diem banget. Nah itu untuk yang mungkin tadi yang masih belum aktif banget gitu, Iya. masih diam. Nah kalau anak yang sudah tertarik dengan Luspat, kan kita bicaranya agar tujuannya semakin tercapai ya, tujuan yang ingin kita diskusikan Iya. hari ini. Nah sampaikan agar anak aktif. Nah aktif yang seperti apa yang Bunda inginkan Bun? Aktif mau memainkan semua yang ada. Aktif memainkan semua yang ada. Oke. Lah untuk anak aktif bisa memainkan semua yang ada, apa Bun yang dilakukan Bunda? Cuma terus kitanya kan asik dengan pertanyaan-pertanyaan itu enggak ya, kadang anaknya udah sambil bercerita sambil bermain gitu, kita tinggal memberi pertanyaan. Kadang kurang apa ya, Memberi yang tinggi. pertanyaan. Oh ya, Iya. oke. Itunya kurang tinggi, terus biar nanti dikasih apa, dikasih balok lagi yang lebih tinggi, terus biar tidak goyang-goyang, biar nggak ambruk gitu lah. Terus dikasih yang bawahnya yang diperlebar gitu, kalau buat menara pakai balok itu nih. Oke, berarti dengan pertanyaan apa itu Bun yang jenengan sampaikan? Biasa ya terbuka ya, Pertanyaan terbuka. sama yang memancing-mancing. Aman, oke. Itu berarti tadi ke kira-kira kalau anak sudah dikasih pertanyaan terbuka, sudahkah tujuannya tercapai Bun? Maksudnya kan yang akan jenengan lakukan tadi berarti memancing anak dengan buku cerita. Iya. Yang kedua, kalau masih ada yang bingung dengan Luspat, biasanya jenengan Iya, akan memberikan memberikan contoh. contoh. Yang ketiga, jenengan akan memberikan pertanyaan terbuka. Itu ya Bun ya langkah yang akan jenengan. Oke, memberikan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka. Nah, apalagi Bun yang Bunda lakukan untuk sampai mendekati ketujuan? Apa sudah itu 3? Cukup? Saat ini ya. Saat ini ya Bun ya. Iya. Yang akan Perlu yang dilakukan. akan datang. Oke, ya ini aja dulu biar dilaksanakan ya Bun ya. Iya. Oke, kemudian dari berapa langkah tadi, langkah mana yang akan Bunda coba? Dari ada 3 langkah ya tadi ya, memancing anak dengan buku cerita. Kemudian yang kedua, kalau ada anak yang masih bingung dengan Luspat karena ini merupakan hal yang baru bagi mereka, jenengan akan memberikan contoh. Mancingnya pertama jenengan memberikan contoh dulu, itu yang kedua. Yang ketiga memberikan pertanyaan terbuka. Dari ketiga itu tadi, mungkin yang akan dipilih yang mana ini Bun? Langkah yang akan dipilih untuk dicoba? Mungkin yang memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang terus jadinya anak biar tambah wawasannya ya. Biar nggak berhenti terus. Iya. Biasanya kalau sudah sekali tanya-tanya terus anak bisa mengeksplorasi kok ya. Oke. Memberikan pertanyaan terbuka ini ya tadi ya yang jenengan
Oke, ini kesepakatan kita yang akan jenengan lakukan. Berarti sering-sering untuk anak agar, kan tadi tujuannya agar anak aktif saat pembelajaran. Kita sudah simpulkan sampai ke pilihan yang jenengan coba, yaitu akan sering-sering memberikan pertanyaan terbuka. Oke, nah dari yang tadi sudah jenengan pilih, apa sih yang menghambat terlaksananya langkah tersebut memberikan pertanyaan terbuka? Apa yang menghambat menurut jenengan? Apa ya? Yang menghambat tuh Anaknya itu masih bingung untuk menjelaskan. anak masih bingung untuk menjelaskan, apalagi pun Masih cenderung diam. diam. Oke, masih bingung menjelaskan, cenderung diam, apalagi pun Masih belum aktif untuk mengikuti kegiatan. oke, apalagi pun kira-kira pun masih cenderung diam. Masih cari orang tua nih. Oh, iya, boboan ya. Kasih boboan. Masih cari orang tua. Oke. Kita pinjam. Ini ya kendalanya kalau jenengan memberikan pertanyaan terbuka, seringnya anak itu masih bingung menjelaskannya, kemudian anaknya belum aktif, anaknya cenderung diam, kadang masih cari ibunya. Menyikapi hal seperti itu pun ya, menyikapi hal seperti itu atau mencegahnya atau untuk cara mengatasinya bagaimanapun, kalau pas jenengan memberikan pertanyaan terbuka seringnya kayak gitu tuh, seringnya itu cenderung diam. Nah, menyikapi atau mengatasinya bagaimana pun Kita tanya aja. Tanya terus aja dengan pancingan misalnya apa yo? tanya terus. Iya. Cara mengatasinya ya, tanya terus. Kasih pertanyaan terus. Oke, tadi kan jenengan sampaikan hambatannya saat jenengan memberikan pertanyaan terbuka itu anak masih bingung dalam menjelaskan, kemudian anak belum aktif, masih cenderung diam anaknya, kemudian kadang masih cari orang tuanya. Tadi saya tanyakan lagi ke jenengan untuk caranya mengatasi, apa sih yang sudah lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenengan tadi sampaikan ya tak tanyain terus Bu. Terus apa lagi Bu kira-kira? Kemarin main kereta kan pakai Lego ya. Lego kan itu warna-warni. Terus saya tanya warnanya apa saja. Jadi kan anak bisa berpikir. Terus tak suruh mengumpulkan beberapa warna yang sama, mengelompokkan sesuai dengan kelompok warna. Berarti selain bertanya terus untuk mengatasi hambatan tadi agar ya dengan itu tadi ya, memancing tadi itu ya, memancing memberinya pertanyaan juga terbuka lagi kan, mana coba mana pisahkan mana yang warna yang sama sesuai warnanya. Oke, pertanyaan terbuka berarti cara mengatasinya ya terus memberikan aja gitu. Oke, terus memberikan pertanyaan terbuka agar anak bisa aktif. Oke, itu tadi mengatasinya ya Bun. Kalau begitu saya tanyakan lagi Bun, dukungan apa dan dari siapa yang Bunda butuhkan agar langkah tadi dalam memberikan pertanyaan terbuka kan supaya tujuannya tercapai, jenengan mau menggunakan pertanyaan terbuka terus nih agar anak aktif. Kira-kira dukungan apa dan dari siapa yang Bunda butuhkan agar langkahnya tersebut terlaksana? Dukungannya apa dan dari siapa? Dukungannya dari para pendidik juga, orang tua. Kalau dari rekan guru dukungannya apa Bun? Alhamdulillah sudah sampai saat ini tuh mereka sama-sama membantu lah ya. Bagaimana maksudnya kita kan memberi kan dari toleran. Iya, ini kan prospat ya. Mereka juga mau melaksanakan menggunakan musbat, mencoba melaksanakan musbat. Oke, dari mungkin kepala lembaga, kemudian rekan guru sama-sama mau yaudah kita bareng-bareng kenalkan ke anak. Oke, itu dukungan dari guru, rekan guru dan kepala sekolah, orang tua juga. Kemudian kalau dukungan dari orang tua, jangan minta dukungannya bagaimana Bu? Misalnya hari ini tugasnya ibunya misalnya suruh mengumpulkan bawa botol bekas gitu. Oke. Mereka mau ortu mungkin diminta ya.
menambah luspat ya. Iya. Oke, apalagi Bu? Terus memberi pengertian pada mereka Berikan pengertian. tentang udah nggak pakai LK lagi sih ya. Berarti sosialisasi Sosialisasi, dulu. Oke. iya. Oke, kalau dari dukungan yang jenengan minta ke sesama rekan guru mungkin sama-sama menyamakan visi misi. Iya. Ya udah kita coba pakai luspat gitu. Kalau dukungan dari orang tua, jenengan minta untuk orang tua juga terlibat dalam ini ya pengadaan luspatnya Iya. agar lebih banyak lagi gitu kan ya Bu. Oke, terima kasih ya. Semoga tujuan agar anak lebih aktif dalam proses pembelajaran bisa tercapai. Amin. Dan nanti yang akan jenengan coba lakukan bisa dilakukan. Hambatannya tadi juga sudah jenengan jawab. Dicoba lagi dengan Iya. pertanyaan terbuka ya Bun ya. Iya, iya. Oke, semoga berhasil ya Bun ya. Terima kasih.